Halo teman-teman, selamat pagi. Saya Bobby. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah kerajaan yang sangat menarik, yaitu yang berasal dari pelabuhan yang sangat kecil hingga menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar. Mari kita simak video ini. Dahulu kala di abad yang ke-16, yaitu di Pulau Jawa bagian barat, ada sebuah pelabuhan yang sangat kecil, namun memiliki dampak yang sangat besar. Dia selalu memperdagangkan bahan utamanya, yaitu pala, yang menjadi ketertarikan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia hingga menjadi pelabuhan yang sangat ramai, walaupun pelabuhan tersebut ada sangat kecil. Pada saat itu pelabuhan itu dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dia memimpin hingga akhirnya dia mengeluarkan pendapatnya bahwa ia ingin mendirikan sebuah kerajaan untuk memperluas perdagangannya, juga memperkuat ajaran agamanya, yaitu Islam. Pada saat yang bersamaan ada bangsa VOC yang ingin memonopoli perdagangan dari pelabuhan kerajaan dari kerajaan Banten tersebut. VOC berkata seperti ini, kami ingin bekerja sama dengan engkau. Bolehkah kami mengambil sebagian penghasilan milik kalian dan kami akan memberikan apa yang kami punya. Namun Syarif Hidayatullah atau yang disebut dengan Sunan Gunung Jati tidak segampang memberikan itu kepada mereka. Akhirnya terjadilah konflik antara kedua pihak, hingga akhirnya terjadilah perang antara bangsa VOC yaitu Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal William yang menyerang kerajaan Banten, juga Syarif Hidayatullah. Namun karena keterbatasan senjata dan sangat jauh dari antara milik Belanda VOC dan juga milik kerajaan Banten, sangat jauh hingga akhirnya kerajaan Banten harus terkalahkan, namun tidak sampai runtuh. Digantikan saat Syarif Hidayatullah jatuh, digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pada abad ke-17 ia menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, memimpin kerajaan Banten menuju masa kejayaannya. Pada masa itu juga banyak juga perdagangan dari dunia internasional terus berdatangan untuk membeli rempah-rempah yang dijual oleh kerajaan Banten. Namun sampai situ juga pada saat itu VOC tidak berhenti menyerang untuk memonopoli, mengambil alih perdagangan di Banten. Mereka menyerang, mereka terus mengkambing hitamkan kerajaan Banten hingga akhirnya Syarif Sultan Ageng Tirtayasa harus turun tangan dan dia menyatakan perang. Dia punya visi untuk mempertahankan kerajaan Banten karena dia tidak mau menghilang begitu saja. Hingga akhirnya terjadilah perang antara Sultan Ageng Tirtayasa juga dengan bangsa VOC. Namun alasan yang sama terjadi, di mana karena keterbatasan dari senjata yang mereka miliki dan juga peninggalan zaman yang sangat jauh, hingga akhirnya kerajaan Banten harus mundur dan runtuh, diambil alih oleh kerajaan VOC. Namun pada tahun 1608 juga Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh VOC dan diasingkan tanpa diketahui lokasinya. Hingga pada sampai saat ini yang bisa kita lihat hanyalah kisah di mana kita belajar untuk mempertahankan, untuk mempunyai kegigihan yang sangat besar seperti Sultan Ageng Tirtayasa. Namun juga ada peninggalan yang sangat menarik dari kerajaan Banten. Nah, pada saat masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa, ia membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Banten yang sekarang berada di Jakarta di Banten. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.